Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang derajat hadis dan athar yang berkaitan tentang masalah kunut witir pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Ada beberapa hadis dan athar dalam masalah ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi nisfi min Ramadan ila akhirih." Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkunut pada pertengahan Ramadan sampai terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Sunanul Kubra. Tetapi di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Atikah. Nama beliau adalah Tarif ibn Sulaiman. Dikatakan oleh Imam Baihaqi, Tarif ibn Sulaiman ini adalah seorang yang mungkarul hadis, orang yang sangat mungkar dalam periwayatan hadis. Kalau ada rawi disifati dia adalah seorang mungkarul hadis, maka hadisnya adalah hadis yang sangat lemah. Yang kedua, yang berkaitan juga dengan riwayat kunut witir pada pertengahan Ramadan adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Al-Harits Al-A'war an Ali radhiyallahu taala anhu kana yuqnutu fi nisfi min Ramadan. Dari Harits Al-A'war, beliau mengatakan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib beliau berkunut pada pertengahan di bulan Ramadan. Hadis ini, athar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Tetapi di dalam sanad athar ini ada seorang rawi yang bernama Al-Harits Al-A'war. Dia adalah seorang rawi yang lemah. Berkata Imam Ibnu Ma'in, Al-Harits Al-A'war dhaif. Harits Al-A'war kata beliau adalah seorang rawi yang lemah. Dan hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah dan yang lainnya. Oleh karena itu, athar Ali bin Abi Thalib ini adalah athar yang lemah. Adapun dalil yang ketiga yang digunakan oleh sebagian orang berdalil tentang kunut witir pada pertengahan bulan Ramadan sampai terakhir adalah athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan athar Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, anna Umar bin Khattab jama'a an-nas ala Ubay ibn Ka'ab, fakana yusalli lahum 20 laylah wa la yaqnutu bihim illa fi an-nisf al-baqi. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengumpulkan manusia pada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay salat menjadi imam bagi mereka selama 20 malam, dan Ubay tidak berkunut kecuali pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Athar ini juga dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam kitab sunannya. Dan hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Sirin kepada Ubay bin Ka'ab, bahwasanya beliau berkunut pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Kedua athar ini sebetulnya athar yang lemah. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin mereka berdua tidak bertemu Umar dan juga tidak bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Oleh karena itu, athar ini sebetulnya adalah athar yang lemah karena terputus sanadnya. Dan juga athar ini berselisih dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu riwayat Abdurrahman ibn Abdul Qari yang meriwayatkan athar ini dari Ubay dan Umar. Di sana tidak disebutkan bahwasanya Umar dan Ubay bin Ka'ab beliau berkunut witir pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya keliru, ada sebagian kalangan kadang-kadang menguatkan asarnya Hasan Al-Basri ini dikuatkan dengan asarnya Ibnu Sirin. Padahal ini adalah satu riwayat dan menyelisihi riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu riwayat Abdurrahman ibn Abdul Qari, yang mana Abdurrahman Abdul Qari beliau adalah murid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara athar juga yang digunakan tentang masalah kunut witir pada pertengahan akhir di bulan Ramadan adalah athar
yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana la yaknut illa fi nisf yakni min Ramadan. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar kata beliau tidak berkunut kecuali pada pertengahan bulan Ramadan. Athar ini ya dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah di dalam musannafnya. Tetapi athar Ibnu Umar ini terjadi khilaf pada Nafi', yaitu pada murid Ibnu Umar. Terjadi khilaf. Pertama, Ayyub meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar berkunut pada pertengahan bulan Ramadan. Tetapi riwayat lain, riwayat Imam Malik, kemudian riwayat As'as bin Abi Sya'tha, kemudian riwayat Wasil Maula Ibnu Uyainah, kemudian riwayat Ubaidillah Ibnu Umar, yang mana semuanya menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar beliau tidak berkunut pada witir ataukah pada salat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Kata beliau, kana an Ibnu Umar kana la yaknut fi subuh wala fil witr. Sesungguhnya Ibnu Umar beliau tidak berkunut di waktu subuh dan juga di waktu witir. Di sini ada khilaf, ya, terjadi khilaf pada murid-muridnya Nafi'. Yang pertama, Ayyub meriwayatkan bahwasanya dari Nafi' Ibnu Umar berkunut pada pertengahan bulan Ramadan. Sedangkan murid Nafi' yang lain yaitu Imam Malik Ibn Anas, kemudian As'as bin Abi Sya'tha, Ubaidillah Ibn Umar, Wasil Maula Ibn Uyainah, yang semuanya ini meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar tidak berkunut pada witir. Maka kalau kita lihat kedudukan Ayyub adalah rawi yang sangat kuat periwayatannya kepada Nafi', dan juga Imam Malik adalah juga rawi yang sangat kuat periwayatannya kepada Nafi'. Tetapi Imam Malik riwayatnya lebih didahulukan. Kenapa? Karena rawi-rawi yang lain riwayatnya sama dengan riwayat Imam Malik. Ubaidillah bin Umar ini juga rawi yang thiqah dan riwayatnya sama dengan Imam Malik bahwasanya Ibnu Umar tidak berkunut. Kemudian didukung oleh rawi lainnya yang lainnya lagi yaitu As'as bin Abi Sya'tha yang mengatakan bahwasanya juga Ibnu Umar tidak berkunut, dan rawi-rawi yang lain. Oleh karena itu, dari sisi teori maka riwayatnya Imam Malik dan rawi-rawi yang lain yang mengatakan bahwasanya Ibnu Umar tidak berkunut pada witir pertengahan bulan Ramadan, maka ini riwayat yang sahih. Riwayatnya lebih kuat, dan diperkuat lagi Ayyub kadang-kadang meriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar tidak berkunut pada pertengahan bulan Ramadan. Ini lebih menegaskan, menguatkan riwayatnya Imam Malik bahwasanya Ibnu Umar beliau tidak berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah riwayat yang dijadikan dalil tentang berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan adalah riwayat Sa'id bin Abi Hasan. Riwayatkan oleh Muhallib bin Abi Habibah, sa'altu Sa'id bin Abi Hasan anil qunut faqal fi nisfi min Ramadan kadzalika ulimna. Dari Muhallib bin Abi Habibah, beliau bertanya kepada Sa'id bin Abi Hasan tentang kunut, maka beliau menjawab bahwasanya kunut itu pada pertengahan bulan Ramadan. Seperti itulah kami diajari. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah, dan inilah satu-satunya yang sepengetahuan saya athar yang sahih dari tabi'in, yaitu Sa'id bin Abi Hasan, bahwasanya beliau berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Kemudian beliau menisbatkan ini, kata beliau, ulimna, seperti itulah kami diajarkan oleh guru beliau. Tentu gurunya adalah sahabat Nabi SAW. Maka athar ini disebut dengan maqtu'u atau disebut dengan mauqufu hukman. Maka inilah satu-satunya athar yang sahih. Adapun hadis Nabi SAW, maka tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang masalah para Nabi berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Seperti itu pula perbuatan sahabat, baik itu Ibnu Umar, Ali, kemudian perbuatan Ubay dan Umar bin Khattab. Tidak ada satupun yang menganjurkan, yang mensyariatkan bahwasanya berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Satu-satunya riwayat yang sahih adalah riwayat dari tabi'in, riwayat Sa'id bin Abi Hasan, saudaranya Hasan al-Basri. Maka inilah satu-satunya riwayat yang sahih tentang masalah ini. Adapun riwayat dari Nabi ataupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih. Wallahu taala a'lam.